Ikut Yesus tuh nggak mudah. Bukannya enak, mungkin banyak tantangan, pergumulan. Ya suami saya ini ya dipanggil Tuhan ya. panggil Tuhan dalam keadaan sakit. Nggak ada firasat apa-apa. Nggak ada firasat sedikit pun saya mau kehilangan anak. Teman seapartemennya, itu kamarnya itu telepon, Indira semalam pergi, sampai sekarang belum pulang. Kemana? Gitu, saya baru kemana? Saya bilang gitu. Tante, dia kejebak kebakaran di Glodok. Nggak kepikiran anak saya ada di situ. Jenazahnya udah ada belum, udah apa. Rupanya nggak bisa teridentifikasi sampai sekarang. Nah, kalau emang kamu udah nggak ada, tolong kasih tahu mama, nak. Jadi apapun, saya nggak peduli perkataan orang, karena orang tidak mengenal dia sesungguhnya kan. Yang enggak lah, gitu. Padahal dibilangnya Elsie lah apa. Sahabat Solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan seorang ibu yang pernah kehilangan 2 orang yang sangat dikasihinya. Tapi lewat kehilangan itu dia belajar bahwa tangan Tuhan tetap memegang dia di dalam segala situasi. So, mari kita sambut sama-sama Ibu Sri Lestari. Terima kasih. Shalom Ibu Sri, Shalom. apa kabar? Puji Tuhan. Sehat Baik, ya Ibu ya? Sehat. Terima kasih udah datang ke Solusi. Ya. Nah, Ibu boleh nggak ceritain sedikit tentang latar belakang kehidupan Ibu? Jadi saya memang sebelumnya saya memang nggak mengenal Yesus ya. Terus suami saya itu seorang Kristiani. Gimana ya? Saya waktu itu mau istilahnya mau berumah tangga sama dia, tapi kan berbeda ya gitu. Akhirnya dia tuh ngikut seperti agama saya semula gitu. Oke. Jadi suami dulu yang ikut Ibu nih Iya, ceritanya. dia seperti menyangkal ya, ninggalin Yesus itu gitu. Karena apa? Saya tuh waktu buat surat-surat untuk di KUA itu mengalami kendala, banyak surat-surat yang nggak memenuhi syarat. Akhirnya nikah secara siri ya. Terus udah gitu ya, saya tuh kehidupan saya tuh berjalan aja begitu. Saya nggak membimbing dia ke kepercayaan saya yang dulu, istilahnya ini. Nah, di situ saya sering, akhirnya kan saya punya anak ya, menikah secara itu punya anak 1 perempuan. Nah, saya kalau ngelihat anak saya tidur, saya sedih gitu loh, sedih gitu. Mau kemana ini anak saya gitu. Pastikan seorang ayah juga mau dong gitu. Nah, suami saya itu dia udah diam-diam tanpa sepengetahuan saya, dia kembali lagi Oke. ke agama semula gitu kan. Terus dia melayani lagi gitu. Nah, saya sedih kan kalau ngelihat suami pergi sendirian ke gereja. Saya sedih gitu. Terus akhirnya orang tua saya tuh nyaranin gitu ya, coba kamu sabar dulu gitu untuknya. Akhirnya saya tuh berdoa sebelumnya. Tapi berdoanya juga saya berdoa, tapi saya belum ikut Yesus itu. Istilahnya saya sering dengar khotbah, suami saya tuh sering baca Alkitab. Lama-lama tuh saya gini, kok enak juga ya dengernya, tenang ya di hati gitu kan. Kayaknya gimana gitu ya. Nah, akhirnya saya tuh tergerak ya hati, karena sering dengerin khotbah sana sini, curi-curi dengar lah. Karena gitu. suami mendengarkan waktu itu ya. Suami mendengarkan khotbah, Ibu juga Iya, nggak sengaja iya. atau curi-curi dengar gitu. Sering dapat kan kalau dari gereja tuh dapat kayak apa warta gitu. Warta jemaat ya. Terus juga
suka curi-curi gitu. Apa sih bacaannya gitu kan. Terus Oke. akhirnya saya tuh tertarik gitu loh. Terus suami saya kan sempat belajar teologi ya selama setahun. Akhirnya kan dapet tuh pelajaran macam-macam agama kan. Nah tuh saya disuruh belajar gitu. Akhirnya saya tuh buka ini, buka itu, pokoknya gitu ya. Saya cari ini sendiri gitu kan. Apa nih, suami saya nggak nuntut, nggak nuntun saya, nggak nyuruh saya, nggak nuntun saya untuk ikut Yesus, nggak. Terus istilahnya saya udah nih, saya berdoa buat keluarga saya nih supaya saya diizinin gitu loh. Saya diizinin. Akhirnya orang yang paling saya seganin ya, bukan takutin, kakak-kakak saya minta izin tuh istilahnya direstuin gitu loh. Terserah kamu udah dewasa, udah bisa menentukan mana jalan yang terbaik buat kamu. Akhirnya kan saya senang ya. Nah suami saya bilang, mah ada baptisan tuh gimana? Ayo udah daftar aja, saya bilang gitu kan. Daftar aja gitu kan. Emang kamu udah siap? Udah, saya bilang, saya udah diizinin sama orang tua saya semuanya gitu kan. Nah akhirnya saya tuh udah dibaptis akhirnya suami saya ngajuin ke gereja ya untuk peneguhan pernikahan gitu. Ya udah akhirnya saya tuh jadi kayak menikah dari ulang lagi gitu kan. Tuh dihadirin kedua belah pihak lah gitu. Nah hari itu apa yang membuat ibu tetap yakin untuk percaya kepada Yesus dan meninggalkan keyakinan yang sebelumnya? Karena saya terus banyak baca Alkitab ya, firman Tuhan. Gitu. Oh iya ya, oh iya gitu-gitu aja saya tuh. Oh iya ya, gini gitu. Nah saya tuh masuk ikut Yesus juga udah usia 45 kalau nggak salah. Udah ini, tapi lama-lama saya sering ngikuti itu, mempelajari benar-benar. Kayaknya nggak ada yang terlambat. Coba agak nyesel juga, coba dari dulu ya saya kenal. Cuman gitu aja. Maksudnya nggak ada yang terlambat. Memang itu waktunya Tuhan Ya, untuk memanggil betul. ibu ya. Lalu apa respon suami waktu ibu ketika ibu menyatakan aku mau percaya Yesus? Seneng aja. Tapi dia nggak pernah, mah ayo dong, mah ini enggak. Tapi ketika dikabarin pun happy dia ya. Iya, terus udah gini, benar ya udah. Pada akhirnya Bun, ibu dan suami bisa bersukacita karena tadi kan bingung anakku ini mau ikut kemana jalannya nih. Akhirnya betul. anak juga mengikuti Yesus. Iya, seperti itu ya. sama-sama kita pergi ibadah. Suami saya kan pelayanan juga waktu itu. Sesudah itu ya, sesudah saya jalanin, bukannya enak, mungkin banyak tantangan, pergumulan. Ngikut Yesus tuh nggak mudah, ya kan? Istilahnya nggak segampang orang inilah gitu. Orang yang dipikirkan cuman begitu aja, cukup ini udah gitu aja. Tapi saya karena sering ibadah, itu dapet inian, berbahagialah kalau ada kesusahan apa-apa ngikut Yesus. Jadi itu saya nggak pernah bersungut-sungut hidup. Walaupun ada banyak kesusahan. Banyak banget kekurangan atau apa dalam hal ini keuangan gitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa salah satu yang berubah adalah bagaimana cara pandang menghadapi kesulitan maupun penderitaan ya. Dimana ibu bisa ya tahu bahwa walaupun ada penderitaan aku bisa punya damai di dalam Kristus. Iya, tetap masih ada sukacita yang saya rasakan. Sampai pada akhirnya tahun 2022 itu satu musim yang cukup berat bagi ibu ya. Iya, suami saya ini ya dipanggil Tuhan ya. Panggil Tuhan dalam keadaan sakit. Iya. Ya, tapi tentu ibu mengalami sedih banget pasti kan, maksudnya sendiri pasti. Setelah itu harus menjalani tanpa suami. Apa yang hari-hari itu menopang ibu, menghibur ibu mengalami kesendirian itu ibu? Oh benar ya, orang kalau tanpa suami gimana? Tapi saya nggak
ini apa berpikirnya nggak gitu. Saya tuh oh iya, apa kita kan sayang sama seseorang nggak boleh melebihi sayang kita ke Tuhan. Jadi tuh saya istilahnya apa ya, ngadepin suami yang itu udah aja, oh iya dia bukan milik saya pribadi gitu, jadi dia milik Tuhan gitu. Hanya gitu aja, itu yang bikin saya tenang. Jadi hari-hari itu Ibu lewati bersama Anak. Tuhan dan anak ya pasti ya. Nah, tetapi ternyata nggak berhenti di situ. Ya, maksudnya yang Ibu alami harus ada terjadi lagi di tahun 2025. Peristiwa itu ya, yang kebakaran. Ya, harus kembali kehilangan seseorang, anak Ibu satu-satunya dalam peristiwa kebakaran Plaza Glodok waktu itu ya. Nah, boleh ceritakan sedikit kronologinya Ibu ya? Kronologisnya. Waktu itu anak saya kan pramugari ya. Dia udah 7 tahun sih jadi pramugari. Waktu itu kan setiap tahun tuh ada recurrent itu loh, kayak mengulang kembali pelajaran untuk jenjang karir, salary ya kan, kenaikan gitu kan. Akhirnya dia baru Natal 24 tuh masih ketemu, masih Natalan sama keluarga. Dia kan memang senangnya quality time sama keluarga gitu. Oke deh tuh. Terus habis itu dia itu pendidikan itu 2 minggu kan. Tanggal kan kejadian tanggal 15 ya. Tanggal 14 ya itu masih sering itulah telepon atau video call gitu kan. Nah terus dia, "Mah aku besok ujian nih mah," gitu. "Doain aku ya mah biar lulus," gitu. "Iya nak," saya bilang gitu. Nah terus saya kan minta buku pandan tuh, makanan dingin itu ya kan. Terus dia bilang hari Rabu malam ya. Rabu malam jam 8 malam. Kejadian kebakaran kan jam setengah 10 ya. Jam 8 dia, "Mama," gitu, cuman WA aja. "Mama itu buku pandannya udah aku kirim mah, di depan kali mah Gojeknya." "Oh ya makasih ya nak," gitu. "Kamu gimana lulus?" "Iya mah," udah gitu. Itu jam 8 malam tuh. Nah terus sudah saya kan nggak mikir apa-apa, nggak ada firasat apa-apa, nggak ada firasat sedikit pun saya mau kehilangan anak. Nah hari Kamisnya kira-kira jam 2 ya, jam 2 siang, teman seapartemennya, kamarnya itu telepon, kan ada 2 orang, satu telepon, "Tante," gitu, "Oh ya," gitu, "Oh namanya Putri ya, ah Putri ada apa nih," aku bilang gitu. Terus agak hilang sedikit, terus diganti temannya satu lagi, Maurel namanya. "Ini Tante Indira semalam pergi sampai sekarang belum pulang." "Kemana?" Gitu, saya baru "Kemana?" saya bilang gitu. "Tante dia ini kejebak kebakaran di Glodok." Saya malam nonton TV tapi saya nggak tahu. Nggak kepikiran apa? Nggak kepikiran anak saya ada di situ. Begitu ceritanya tuh. Terus akhirnya saya juga nggak langsung entah pingsan, entah ini enggak. Percaya nggak percaya gitu loh. Apa iya gitu kan. Apa nih ya yang saya terima nih beritanya nih gitu kan. Nah karena di rumah kan nggak ada orang lagi. Saya telepon adik ipar saya. Bilang, dia juga kaget. "Mbak yang benar?" "Iya Indira," katanya kejadian di Glodok. Ya udah dia pulang kerja hari Kamisnya tuh kan. Kamis sore, "Mbak nanti saya samper ya Mbak," katanya gitu. "Nanti kita cek ke lokasi," katanya gitu kan, ke TKP katanya gitu kan. Oh ya udah saya ikut aja karena saya tuh ya bingung lah. Pokoknya udah deh nggak ini deh. Nggak bisa mikir hari itu ya. Nggak bisa aja, cuman pengen buktiin gimana gitu aja. Akhirnya sampai tempat TKP saya tuh
cuman bengong aja gitu ngelihat lokasinya. Jadi kayak entah iya entah enggak gitulah gitu. Nah tapi kan kejadian itu banyak yang viral. Ada voice note temennya sebelum temennya itu meninggal di situ, dia sempet iniin video ngirim ke salah satu saudaranya lah gitu. Nah itu terdengar suara anak saya. Anak saya cuma bilang dia tenang, kata yang dengar. Saya nggak berani buka-buka itu, nggak. Pokoknya nggak mau deh saya ngelihat gitu, nggak mau denger apa-apa gitu. Bilangnya cuman gini ya, yang denger ya saudara-saudara gitu semua. Tante Indira tenang kok, dia nggak kayak yang lain teriak-teriak minta tolong gini-gini. Dia cuma nyebut Tuhan Yesus gitu. Katanya tuh, tapi emang iya sih saya cuman akhirnya lama-lama saya tuh Curi dengar gitu. Coba deh kayak apa sih, benar nggak itu suara anak saya, benar dia seperti itu. Bilang Tuhan Yesus tolong saya gitu, ampuni saya gitu, 2 kali kalau nggak salah. Nah terus akhirnya tuh berhari-hari kan saya ke rumah sakit Polri kan, ngecek kan jenazahnya udah ada belum, udah apa. Rupanya nggak bisa teridentifikasi. Oke. Sampai sekarang. Ya. Hari itu ketika Ibu tahu pasti bahwa tadinya kan masih bertanya-tanya apakah benar. Iya. Tapi setelah mengetahui pasti bahwa anak Ibu ada di sana, apa yang Ibu rasakan? Respon pertama kali ya? Karena kan yang pertama Ibu berkata, oh saya nggak langsung ada air mata, hanya pikiran kosong, ingin mencari tahu apakah benar. Setelah memastikan itu apa yang Ibu lakukan? Ya saya hari-hari sih hanya cuman ya nak, kok kamu cepat sekali dipanggil, ninggalin mama gitu aja. Nah terus akhirnya kan tim DPA itu nggak bisa jenazahnya sampai ditutup kan, berapa lama itu waktu itu 8 orang kalau nggak salah tuh. Itu tuh yang daftar, yang nggak daftar sebenarnya banyak itu kejadiannya gitu. Akhirnya saya tuh cuman ya Tuhan gitu. Kan orang makam itu kan kalau buat saya ya, makam itu hanya buat ini buat tanda aja. Monumen, ini anak saya dimakamkan di sini di sana gitu kan. Akhirnya satu ya sudahlah gitu ya. Saya nggak terpikir hal yang begitu dulu. Namanya udahlah, rohnya yang penting kembali ke Tuhan gitu aja. Tadinya banyak yang ngusulin, kamu bikin aja makam bohong-bohongan. Saya bilang nggak mau saya nggak mau menipu diri saya sendiri. Saya bilang gitu. Lagi pula kan tubuh ini kan dari tanah kembali ke tanah, jadi nggak berarti, yang penting rohnya yang kembali. Itu menurut ini ya pandangan saya. Gitu, saya nggak mau. Nah saya untuk meyakinkan kalau anak saya tuh udah pergi, kan karena nggak ketemu tuh kan masih bimbang ya. Bener atau enggak? Manusiawi ya saya ya. Punya berpikiran, Tuhan apa benar anak saya udah nggak ada gitu. Nah itu saya nyebut sendiri lagi sendiri saya ngomong gini, nah kalau emang kamu udah nggak ada, tolong kasih tahu mama nah. Kalau kamu udah pergi gitu kan. Saya bilang gitu kan. Akhirnya tuh ada foto jatuh, fotonya dia. Di rumah itu? Di rumah. Nggak biasa-biasanya, walaupun ada angin itu nggak pernah itu foto. Terus saya bilang, apa ini jawaban dari anak saya, walaupun sebenarnya itu dulu ya sebelum kejadian gini-gini itu saya anggap mitos kan. Foto jatuh ada begini gitu. Tapi waktu itu kan saya lagi ibaratnya hati hancur ya. Hati hancur saya ngomong seperti itu.
dibuktikan. Nah, hari itu kan tentu hari yang berat ya. Iya, Apalagi beberapa tahun sebelumnya papanya. habis kehilangan almarhum suami, Iya. sekarang harus kehilangan anak. Dan ibu benar-benar ya sendirian gitu ya. Gimana ibu melewati semuanya? Pas sempat ini nggak ya marah ke Tuhan atau bertanya-tanya Tuhan kenapa? Enggak, Nggak saya pernah, enggak marah. nggak pernah marah. Enggak, saya cuman gini, Tuhan kalau memang waktunya dia kau ambil dengan cara seperti itu, saya ikhlas, saya rela Tuhan gitu. Dia udah bersama dengan engkau di Taman Firdaus yang nyaman, saya hanya gitu aja. Saya hanya sebatas ibu dan anak yang melahirkan dia, yang memiliki seutuhnya kan Tuhan Yesus. Saya hanya itu yang menguatkan saya ya sampai sekarang. Ya, dan bahkan ibu dengan penuh kerelaan bilang ya ini milik Tuhan. Ya. Iya, Anakku milik iya, Tuhan, bukan iya. milik aku. Iya, itu yang saya pelajarin juga tentang Yesus itu. Wow. Dan kehidupan saya juga, saya pengen benar-benar serupa dengan Yesus. Gak mau hanya sekedar ngomong-ngomong aja. Apalagi sebelumnya saya nggak mengenal, saya udah mengenal. Makanya saya juga nggak gampang ya orang ikut Yesus. Itu yang menguatkan saya juga. Itu yang menguatkan ibu. Itu sebenarnya hati. Ya, ya kalau lagi pas ingat ya saya menangis aja, udah gitu aja. Ya satu hal bahwa duka itu suatu perasaan yang memang wajar untuk dimiliki setiap Iya. orang ya. Tapi dengan ibu mengenal Yesus, mengenal Tuhan, gitu, ibu jadi di dalam duka pun ada penghiburan, Iya, ada kekuatan. indah kok ikut Yesus. Wow. Makanya saya bilang, kenapa nggak dari dulu ya saya? Makanya saya juga prinsipnya dulu waktu masih ada suami ya, apapun yang terjadi dengan kehidupan rumah tangga saya nggak mau melepaskan Yesus gitu. Udah. Gimana ibu melihat penderitaan ataupun apa ya pergumulan masalah gitu ya sebagai orang yang kenal Tuhan, yang kenal Yesus? Karena kan ibu melewati banyak sekali hal, apalagi benar-benar yang menurut saya ya berat sekali kehilangan dua orang yang disayang. Iya. Bagaimana ibu memandang penderitaan itu ibu? Ya, yang penting kita dekat Tuhan aja. Apapun masalahnya, seperti apapun, ya penuh sukacita lah. Saya sekalipun sedih, masih bisa saya bersuka cita gitu kadang. Habis nangis, kadang bisa tertawa, bisa apa. Itu aja. Ya udahlah, mungkin udah saatnya memang anak saya harus kembali. Wow. Walaupun masih muda gitu. Si 25 tahun. Tapi yang saya agak seneng, bahagia gitu ya. Dibilang bahagia apa ya? Anaknya nggak ada kok dibilang bahagia ya. Itu catatan-catatan seperti kayak buku hariannya gitu. Ya kadang nulis, kadang enggak. Itu tuh dia mengutamakan Tuhan. Itu aja yang bikin saya apa ya? Lapang dada. Lega ya, dan lega juga ya ibu. Oh, anak saya walaupun dipanggil. Mungkin saya nggak tahu juga ya apa rencana Tuhan. Mungkin tahu sendiri kan kehidupan pramugari itu seperti apa, banyak orang. Nah, mungkin Tuhan ambil mungkin lebih baik daripada dia nanti apa namanya jalannya nggak baik. Gitu, iya. Itu yang saya pahami. Dia benar-benar gitu, nulis semua. Saya sampai bahasa Inggris semua kan. Saya tanya, ini apa sih artinya? Ini sih tante, dia berdoa terus nih sebelumnya tuh. Sebelumnya, ini lagi nih. Doa mulu nih isinya kata gitu. Sampai bilang gitu. Jadi satu agak lega gitu. Itu pun penghiburan ya ibu ya? Oh, anak saya walaupun bergaulnya seperti itu gitu ya. Masih ingat Tuhan. Gitu aja.
Jadi apapun, saya nggak peduli perkataan orang, karena orang tidak mengenal dia sesungguhnya kan. Hanya saya, Tuhan yang tahu gitu. Ibu bilang apapun perkataan orang, emang ada orang-orang yang menyampaikan Berita-berita, omongan-omongan yang miring gitu. banyak sekali, banyak. Tapi saya nggak, saya cuma gini, apa sih, biarin aja. Nah, saya belajar juga nih karena saya sering pahamin gitu. Saya dihina orang, sering diapain orang, tapi saya nggak pernah ini. Saya senyum aja sih kalau ini. Makanya coba umur saya udah berapa? 67 tahun ini. Tapi orang pikirnya gimana gitu ya. Sepertinya happy terus, nggak tahu di hatinya. Gitu. Kalau boleh tahu, mungkin salah satu perkataan apa yang dilontarkan oleh orang tentang almarhum Indira? Pramugari. Ya yang enggak lah gitu. Padahal dibilangnya LC lah apa. Kalau LC kan tinggal kerjanya di situ gitu. Ini kan bukan anak saya gitu. Ya, bahkan setelah mengalami peristiwa itu masih ada perkataan-perkataan miring ya. Iya. Jadi Ibu melewatinya ya Ibu. Tapi saya nggak pernah nggak boleh ini sama saudara-saudara. Udah jangan dibuka-buka, jangan tahu netizen ngomong apa. Biarkan aja. Ya puji Tuhan ya, temannya baik-baik sampai sekarang. Kemarin kan dia tanggal 4 September ulang tahun, Indirani. Temannya pada datang, ngajak saya makan. Itu kebiasaan dia selagi hidup. Kalau dia berulang tahun, saya berulang tahun, pasti dia ngajak saya keluar. Atau dia habis makan di restoran yang belum pernah, dia pasti, besok aku mau bawa mamaku ke sini. Dia bilang gitu. Dan itu saya juga sama teman-temannya juga kadang pergi gitu. Wow. Puji Tuhan, teman-temannya baik semua. Bahkan lewat teman-teman almarhum pun Tuhan memberikan penghiburan buat Ibu ya. Iya. Nah itu juga bawa ini juga ya, bawa berkah juga buat teman-temannya. Jadi ini prinsipnya gini ya. Oh, Indira kenapa ya, dia anak baik, bisa Tuhan kasih dengan seperti itu. Jadi sebagian temannya pun mulai ingat Tuhan gitu. Kata teman-temannya juga gitu. Ya. Tadi Ibu sempat berkata, saya cukup kagum dan penasaran. Ya, Ibu berkata kadang kalau lagi ingat, sedih, aku nangis, tapi habis itu bisa bersukacita lagi, bisa tertawa lagi. Bisa. Itu apa yang membuat Ibu bisa merasakan seperti itu? Nggak ada beban. Maksudnya nggak ada beban gimana gitu ya anak saya tuh. Nggak, saya nggak mau. Ngeliat kan banyak tuh ya kehilangan anak sampai stres begini sampai udah deh gitu. Saya nggak mau jadi beban orang kalau saya sampai stres gitu. Bukannya nggak ada pikiran, saya nggak mikirin anak gitu. Kalau mau ini ya lihat ke dalam hati. Sulit untuk itu. Itulah yang saya rasakan. Ya, hari ini saya dengar cerita Ibu juga merasakan, wow, ini suatu apa ya? Ada penghiburan di dalam Tuhan sehingga dalam kedukaan pun kita bisa tenang, damai, gitu ya. Tenang, sukacita. Ini sebuah pengalaman iman yang luar biasa ya. Dan aku pengen tanya setelah beberapa bulan ini berlalu ya, bagaimana iman Ibu dikuatkan lewat peristiwa ini? Ya berjalan aja begitu aja, saya udah nggak yang saya mau hadapin ke depannya ya kan. Saya pingin lebih baik lagi, benar-benar satu mendekatkan diri ke Tuhan. Hanya itu satu tujuan saya, udah nggak ada yang lain. Dan gimana Ibu bisa tetap punya hati yang percaya sama Tuhan, yang nggak marah sama Tuhan, percaya sama Yesus sekalipun Ibu kehilangan nih dua orang yang Ibu sangat sayang. Ya itu prinsipnya. Mereka ini titipan, bukan milik saya pribadi penuh. Yeah.
gitu. Jadi saya tuh itu yang menguatkan saya. Dan Ibu bisa percaya bahwa apapun itu adalah rencana Tuhan yang sempurna itu Bu ya. Saya juga saya nggak tahu rencana Tuhan apa yang akan Tuhan berikan ke saya. Hanya gitu aja. Prinsipnya saya nggak ngerti ya maksud Tuhan tuh apa. Tadinya sempat juga bukannya marah sih di firman Tuhan kan, anak satu kan benar-benar mengasihi saya, nggak pernah nyakitin saya, pokoknya sayang sekali. Kan ada kan di firman, barang siapa menghormati kedua orang tuamu, kamu akan berumur panjang. Tadinya saya juga katanya ini, gitu tapi hanya dalam hati aja, cuman ngomong sendiri aja. Katanya kalau dia menghormati, sayang, mengasihi sama siapa aja, umur panjang. Kok ini Tuhan, kok terjadi sama anak saya seperti ini gitu. Nah itu saya bilang, saya balik lagi. Oh mungkin Tuhan punya rencana lain. Nggak mungkin Tuhan ngasih saya rancangan kecelakaan, pasti rancangan damai sejahtera. Itu yang saya pegang. Nggak mungkin, gitu aja. Itu kan orang yang sering berpikir bahwa kalau kita baca rancangan damai sejahtera itu yang selalu enak-enak dan selalu menurut kita wah indah sekali. Tapi ya itu sesuai dengan ini ya, bukan jalan pikir kita tapi jalan pikirnya Tuhan ya. Wow. Ya saya prinsipnya gitu, nggak mungkin Tuhan ngasih saya gimana. Memang sih pergumulan itu menguatkan saya. Saya lebih sabar, saya lebih ini. Nggak pernah apapun masalah-masalah masuk di hati itu nggak pernah. Oke. Sebagai orang yang pernah kehilangan dua orang yang disayangi ya, bagaimana Ibu kalau ketemu orang-orang yang mengalami hal sama dengan Ibu? Bagaimana cara Ibu menguatkan mereka? Menguatkan mereka. Kalau ketemu nih sama orang yang pernah mengalami hal yang sama. Oh, cara menguatkannya ya, saya bercerita lebih dulu. Jadi dia kan, ini ya kan, saya kan istilahnya baru ya, dibandingkan mereka dari bayi, mereka udah mengenal Yesus kan. Nah itu saya gitu sampai, itu kelompoknya yang kemarin itu, dia juga bilang gitu, Mam, kamu kuat banget. Gitu. Itu saya kejadian itu kalau orang kan ada nggak mau kan keluar rumah berbulan-bulan gitu kan, saya enggak, terbalik. Saya kejadian seminggu, ini 8 bulan ya, tanggal 15 kemarin 8 bulan. Itu saya 2 kali minggu baru nggak ke gereja. Tuh 2 kali karena ada alasan apa ya waktu itu, sakit kalau nggak salah. Udah saya jalan aja tiap ini minggu pergi ibadah, cuman sepanjang jalan nangis kadang gitu aja. Terus sampai gereja saya inget kan suka sama Indira itu di gereja gitu. Kadang kan dia kan apartemennya Jakarta Barat, saya Jakarta Timur, ketemu di tengah-tengah. Ma nanti kita ketemu di gereja ya. Iya gitu. Dari situ pulang kita makan. Terus mamanya kalau dia nggak terbang, maka apartemen aku nginap gitu aja. Dalam menghadapi mungkin rasa-rasa sepi atau rindu kadang ya sedih, biasanya apa yang Ibu lakukan? Siapa tahu mungkin ada sahabat solusi yang bergumul dengan itu hari ya. Kalau kangen gitu kan susah nih ya gitu. Saya ini pujian. Wow. Baca Alkitab. Ya udah pokoknya penyembahan yang saya bisa gitu ya. Udah itu aja. Hanya itu aja, bolak-balik itu aja yang saya lakuin. Nggak ada yang lain. Jadi ketika kangen dan sedih datang kepada Tuhan Ibu. Iya. Wow. Makanya ya dibilang orang yang lihat, ya saya nggak bisa ya kalau sama orang tuh masang muka sedih, nggak bisa gitu. Jadi apa? Kalau orang udah berlalu, ya baru tuh satu ingat anak saya gitu.
Ini pun sebuah hal yang luar biasa ya. Karena orang-orang berpikir kalau lagi sedih, lagi berduka, mencari kebahagiaan di luar. Tapi ada pesan yang sangat luar biasa. Itu tadinya mengganggu pikiran saya waktu kejadian anak saya gini. Kan banyak yang cerita lah. Oh iya nih saya ditemuin ini. Terus saya, karena saya udah belajar Alkitab, firman Tuhan, saya tuh nggak anggap tuh dia seperti kayaknya Indira tuh ada ini itu gitu. Saya gini, itu kan iblis yang menyerupai seseorang. Apa yang sudah Tuhan ini nggak ada tuh ceritanya. Dia menampakkan diri. Bergentayangan ya Bu ya. Itu yang saya pelajarin. Ya, betul. Emang sih abis kejadian itu satu, wah malah gali firman Tuhan banyak-banyak. Tentang kemana orang meninggal setelah ini. Pokoknya dari pendetaan meditasi A, C, B, C, saya pelajarin. Oh, gitu. Makanya orang-orang jadi tak begini begitu. Enggak saya percaya. Jadi saya dengan prinsip saya aja. Enggak orang yang sudah diambil pulang ke Tuhan. Ya sudah bersama Tuhan ya. Sama Tuhan. Enggak ada tuh cerita menampakkan diri. Marahin mamanya. Sampai saya bilang gini kok. Kalau ada saya peluk, saya tanya. Kenapa? Saya bilang gitu. Sampai saya buat lelucon kayak gitu. Wow. Iya kayak gitu. Cuman beberapa hari yang lalu, entah mimpi, entah apa ya, itu kayak kembangnya tidur ya. Tapi saya kan kangen ya, kangen sekali gitu kan. Terus kayaknya anak saya datang. Tapi giliran, kan namanya orang kangen gimana sih, peluk, pingin gendong. Kok jadi berubah anak kecil gitu. Kok kamu jadi anak kecil nak gitu. Udah tuh saya mah udah buang aja pikiran gitu-gitu. Ya mungkin rasa rindu yang kangen lagi membludak ya hari itu ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu ya. Hari-hari ini mungkin ada sahabat solusi yang sedang mengalami rasa duka, rasa sedih akibat kehilangan orang yang sangat disayangi gitu ya. Ada nggak sih pesan penguatan untuk mereka? Lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Istilahnya kita lapang dada lah. Melepas anak-anak, kita pun akan kembali ke tanah. Itu aja. Ya. Dan termasuk pesan yang tadi luar biasa ya, ketika lagi berdukanya, lagi merasakan sedihnya, datang kepada Tuhan. Iya. Berdoa, memuji, membaca Alkitab. Nggak mengenal waktu. Jadi saya tuh bisa pagi, bisa siang, pokoknya kadang gitu, daripada bengong-bengong ngapain ini, malah pikiran kan. Udah saya baca aja gitu. Hanya itu yang saya kerjain. Wow. Semoga aja saya jadi panutan di keluarga ya. Jadi berkat ya Ibu ya. Tapi juga memang iya, keluarga saya tuh merasa ini juga sama saya. Kok banyak banget perubahannya ya tante setelah ikut Yesus gitu. Iya. Jadi begini orangnya, jadi begini, jadi penyabar, jadi penyayang. Ibu terima kasih banyak ceritanya, kesaksiannya. Udah datang di Solusi. Saya percaya sih bisa jadi berkat dan penguatan bagi sahabat Solusi yang hari ini sedang mengalami hal yang serupa. Sehat selalu Ibu ya. Terima kasih juga. Terus bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Ibu. Pasti. Sehingga makin banyak orang yang bisa melihat bahwa di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, ada Tuhan yang mendampingi. Makanya saya juga harus, jangan cuma ini aja ya, perbuatan yang saya contohin ke yang lain juga gitu. Ya. Sehat selalu Ibu. Tuhan berkati. Ya. Buat sahabat Solusi yang hari ini sedang tenggelam di dalam duka, rasa sedih yang mendalam karena kehilangan orang-orang yang sahabat sayangi dan cintai, dan sahabat butuh seseorang untuk mendukung doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kamu gak sendirian karena kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena kami percaya satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.